Halo, selamat sore teman-teman. Kembali lagi bersama saya, Afan, yang sore hari ini akan menemani kalian semua selama 15 menit ke depan mungkin ya, atau bisa kurang atau bisa lebih. Kembali lagi di podcast Berani Berakhlak bersama Imigrasi. Oke, kalau kita membahas podcast Berani Berakhlak bersama Imigrasi ya, itu ada kaitannya dengan ASN ya. Untuk ASN sendiri pasti sudah sangat familiar sekali dengan yang namanya itu istilah berakhlak ya. Berakhlak mulai dari orientasi, masa kerja, masa dan lain-lain, mungkin kegiatan-kegiatan yang lainnya, mungkin istilah berakhlak ini sudah sangat familiar ya teman-teman. Namun mungkin juga banyak pertanyaan dari netizen-netizen, apa sih itu berakhlak? Berakhlak itu kita ngapain? Berakhlak itu kita cuma baca doang atau cuma ngafalin doang? Nah, pada sesi kali ini kita sudah kedatangan teman-teman kita dari berbagai seksi di kantor imigrasi kelas 2 TPI Sampit yang akan menjelaskan apa itu berakhlak dan fungsinya itu apa. Dimulai dari ada Kak Najwa dari Tiki, semuanya. ada Mas Rifani dan Mas Asadi dari seksi keuangan. Halo. Selain yang bergabung di depan kamera, ada juga teman kita satu yang bergabung jauh di sana, Mbak Nana Liana, yang menyapa dari kantor imigrasi kelas 3 TPI di Kota Waringin Barat. Baik juga dari Kota Waringin Barat. Oke, halo teman-teman. Halo. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah semangat sekali ya untuk membahas tema kita pada hari ini. Semangat, baik, alhamdulillah. Siap berbagi cerita hari ini. Oke, langsung saja ya untuk mempersingkat waktu juga khususnya. Kita mulai dari bagian pertama istilah berakhlak, yaitu ada ber, yang kepanjangannya adalah berorientasi pelayanan. Oke. Jika mendengar kata pelayanan, pasti kebanyakan orang akan berpikir bahwa pelayanan itu hanya yang langsung bertatap muka kepada masyarakat, seperti selamat pagi Bapak, selamat pagi Ibu. Tapi kenyataan di lapangan itu berbeda ya teman-teman. Sebagai bagian dari pelayanan, Mbak Nana mungkin bisa berbagi terlebih dahulu pengalamannya sehari-hari bertemu masyarakat, bagaimana penerapan berorientasi pelayanan di lapangan yang Mbak Nana lakukan. Oke, baik Bang Afan. Kalau menurut saya, berorientasi pelayanan itu dimulai dari cara kita memperlakukan masyarakat. Kadang masyarakat datang dengan kondisi yang berbeda-beda. Ada yang sudah paham prosedur, ada yang masih bingung, bahkan ada yang datang dengan perasaan khawatir. Khawatir kenapa? Karena takut dokumennya tidak lengkap. Nah, di situ kita sebagai petugas imigrasi bukan hanya memproses permohonan, tetapi juga membantu mereka supaya tenang dan mendapatkan informasi yang lebih jelas. Wah, memang betul sekali Mbak Nana ini. Memang kadang-kadang yang diingat masyarakat itu bukan cuma soal pelayanan yang kita berikan ya, tapi juga hasil dari pelayanannya kita berikan kepada masyarakat itu apa. Oke, kalau dari Bikin, model pelayanan kepada masyarakat itu bagaimana Mbak Nana? Nah, di titik itu Mas berbeda sih ya pelayanannya, karena kami melayani masyarakat itu melalui kanal digital ya. Jadi banyak sekali masyarakat di Indonesia dan kadang ada juga yang dari luar negeri menanyakan ke kami nih melalui media sosial seperti Instagram, WhatsApp atau Facebook atau kanal digital lainnya. Mereka sering bertanya mengenai paspor, izin tinggal, visa atau bahkan layanan keimigrasian lainnya. Nah, selain itu juga kami menyebarkan konten-konten keimigrasian di media sosial. Jadi agar masyarakat itu lebih mudah mendapatkan informasi mengenai imigrasi. Oh, sangat menarik. Berarti pelayanan kepada masyarakat itu sekarang tidak hanya melalui meja customer service, berarti bisa menggunakan media sosial seperti komentar di postingan IG mungkin atau di DM Instagram. Betul. Kadang masyarakat itu bahkan pertama kali mengetahui tentang imigrasi melalui media sosial. Oh, seperti itu. Oke. Begitu teman-teman terkait berorientasi pada pelayanan. Jadi pelayanan tidak harus selalu langsung bertemu pada masyarakat. Kita bisa memberikan pelayanan juga lewat Instagram, TikTok, ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke huruf selanjutnya yaitu A, yang artinya akuntabel. Kalau kita berbicara tentang akuntabel,
jujur yang pertama kali kebayang di otak saya adalah keuangan. Jadi bagaimana Mas Asari, bagaimana penerapannya? Ya, untuk akuntabel sendiri ya secara artinya itu adalah dapat dipertanggungjawabkan. Yang artinya bahwa sebagai ASN kita itu bekerja dan hasil kerja kita itu dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sekitar. Itu. Oke, luar biasa. Berarti setiap rupiah yang digunakan juga harus jelas apa kegunaannya. Betul, harus jelas dan harus transparan. Mungkin ada pendapat lain Mas Rifani terkait akuntabel sendiri? Jadi keuangan juga sama. Aplikasi dan regulasi sering mengalami perubahan. Jadi mau tidak mau kita harus belajar menyesuaikan diri. Oke, karena kebetulan saya sendiri dari seksi umum ya, yang mengurusi fasilitas dan sarana prasarana di kantor ini. BMN atau barang milik negara itu juga harus tercatat dengan sangat baik, dan surat masuk, surat keluar juga harus terdokumentasi dengan benar. Karena ketika suatu saat dibutuhkan, semuanya harus bisa ditelusuri dan dipertanggungjawabkan akan kebenarannya. Menuju ke huruf K yang mempunyai kepanjangan kompeten. Ini menarik sekali karena dunia kerja sekarang berubah sangat cepat, yang dari dulu hanya bermula dari tulisan kertas, membaca buku, sekarang sudah beralih menjadi dunia digital. Kalau menurut Mbak Najwa, bagaimana itu, Mbak? Menurut saya kompeten itu artinya nggak pernah berhenti belajar ya teman-teman. Jadi dibikin sendiri kan teknologi informasi dan komunikasi keintegrasian. Nah, di mana teknologi ini berkembangnya sangat cepat. Jadi kalau kita nggak belajar ya kita bakal ketinggalan dengan zaman. Jadi karena itu kita harus meningkatkan terus kemampuan kita dengan terus belajar, baik dari sisi teknologi maupun dari sisi komunikasi. Sangat betul sekali, apalagi sekarang informasi itu bergeraknya udah seperti ikan ya teman-teman, sangat cepat dan melesat. Untuk Bang Rifani, bagaimana? Ya saya setuju dengan apa yang disampaikan dari Mbak Najwa. Sama seperti di keuangan. Kadang orang melihat laporan keuangan hanya sebagai tumpukan angka. Padahal di balik angka itu ada proses yang panjang, baik itu dari perencanaan, pelaksanaan, serta ada pertanggungjawaban di sana. Jadi seperti itu Mas Abang. Oke. Mungkin Mas Asari ada pendapat yang lain? Ya, bagi saya kompeten itu ya bukan berarti kita ahli atau tahu semuanya, tapi bagaimana seorang ASN itu bisa untuk punya keinginan untuk mau belajar berkembang, sehingga ya jadi ASN kompeten itu ya kita harus selalu berusaha belajar setiap hari. Oke, saya sependapat dengan teman-teman saya, karena sebagai ASN pada zaman sekarang kita juga mau nggak mau kita harus mengikuti zaman ya teman-teman ya. Betul. Menuju ke huruf H yang berarti harmonis. Mungkin harmonis ini di mata teman-teman di rumah, di mata netizen itu terlihat sangat sederhana, tapi sebenarnya sangat penting. Dimulai dari Mbak Najwa mungkin. Betul sih, harmonis ini sangat penting ya, karena kita kan satu kantor berarti bekerja dalam satu tim. Jadi kalau hubungan antar pegawai yang nggak baik, komunikasi bakal susah. Jadi otomatis ketika hubungan antar pegawai baik, maka komunikasi lancar dan pekerjaan pun terasa lebih ringan ya, karena kita bekerja sama. Betul sekali. Untuk Mas Asari atau Rifani, mungkin Asari dulu ya. Mungkin Asari dulu. Yang saya kira, yang saya rasakan ya untuk harmonis ini dapat suatu kehangatan antar pegawai ya. Jadi ya sebagai misalkan saya di keuangan itu ya kita berkomunikasi antara dari satu yang lainnya itu dapat dengan mudah, dengan ramah. Jadi tidak ada hal-hal yang mungkin kalau kita ada sesuatu yang menganehkan bisa dibicarakan dulu, begitu. Oke, sangat menarik. Jawaban-jawaban yang diberikan teman-teman sangat menarik, dan berarti harmonis itu bukan hanya untuk kenyamanan pegawai juga, tapi berpengaruh terhadap kualitas yang kami berikan kepada masyarakat juga. Di pelayanan juga begitu. Saat internal tim harmonis, masyarakat yang datang akan merasakan suasana yang positif juga. Menuju ke huruf L yang berarti loyal. Menurut teman-teman, loyal itu adalah yang seperti apa? Menurut Mbak Najwa? Baik, nah di tim sendiri loyal juga berarti kami memastikan bahwa seluruh informasi keimigrasian yang kami berikan di media sosial itu dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sih Mas.
Jadi kami tuh nggak asal sebar-sebar informasi sembarangan gitu sih, jadi kayak berita itu harus disaring begitu sih mas. Oke, mungkin Asari. Ya itu ya bagi saya itu adalah bagian tujuan nilai organisasi dan menjalankan tugas sesuai aturan yang berlaku. Sebagai ASN kita dipercaya oleh negara untuk melaksanakan tugas menggunakan anggaran sesuai dengan fungsi yang berlaku. Ya, jadi kita harus menjaga kepercayaan itu dengan baik dan profesional. Itulah bagi saya artinya loyal. Bapak Rifani ada yang dibantah atau setuju? Saya setuju dengan Oke. pendapatnya Mas Asari. Loyal juga berarti mendukung tujuan organisasi kita. Jadi suatu organisasi kalau tidak didasari dengan loyalitas itu nggak bisa tercapai tujuannya. Jadi Oke. itu memberikan kontribusi yang baik dalam suatu organisasi. Oke, berarti informasi yang kita sampaikan juga membawa nama instansi ya. Jadi loyal itu harus penting, sangat penting sekali. Ya betul Mas Sobat, sangat penting. Oke, menuju ke poin selanjutnya yang tidak kalah penting dari loyal, harmonis, berorientasi pelayanan. Ada poin satu ini yang menurutku sangat menarik, yaitu adaptif ya. Menurut saya adaptif itu sangat relevan dengan kondisi anak muda zaman sekarang yang serba manja. Bagaimana menurut Mbak Najwa tentang adaptif ini? Saya setuju dengan pendapat Mas Afan yang bilang bahwa nilai adaptif ini sangat relevan ya, karena perubahan teknologi zaman sekarang kan pesat sekali ya. Jadi media sosial berkembang, sistem imigrasi bahkan juga ikut berubah, dan pola komunikasi masyarakat juga berubah. Jadi kita memang harus selalu siap untuk beradaptasi ya. Begitu sih Mas Afan menurut saya. Apakah di keuangan juga perlu adaptif? Tentu saja, keuangan juga perlu adaptif. Ya seperti yang Mbak Najwa bilang tadi, kita juga di keuangan juga tetap harus beradaptasi dengan keadaan dan peraturan-peraturan baru. Misalkan ada peraturan baru dari Kementerian Keuangan, begitu kita juga harus beradaptasi. Kemudian ini yang terbaru kan dari sistem kontak kan, nah ini juga kita harus adaptif dengan peraturan baru. Kita harus menyesuaikan dengan aturan yang berlaku sekarang. Begitu. Oke, berarti adaptif itu bukan hanya soal situasi yang kita hadapi secara nyata ya. Aplikasi digital dan semua yang serba elektronik sekarang juga kita perlu beradaptasi. Betul sekali Mas. Di pelayanan juga perlu adaptif karena setiap masyarakat memiliki karakter yang berbeda-beda. Cara menjelaskan kepada satu orang belum tentu cocok untuk orang lain. Oke, yang ditunggu-tunggu mungkin karena teman-teman kita ini sibuk ya teman-teman ya, netizen di rumah, mohon maaf karena kita tidak bisa lama-lama. Kita sampai kepada huruf terakhir yaitu kolaboratif. Menurut saya ini seperti benang merah yang saling menyambung satu dengan titik satu lainnya. Jika terputus, maka ada salah satu fungsi di situ yang tidak berjalan dengan baik. Bagaimana menurut Mbak Najwa? Betul sekali sih Mas, karena kebetulan saya ikut IKIM ya, di mana IKIM ini kan nggak bisa juga nih berjalan sendiri. Kami membutuhkan informasi-informasi keimigrasian dari bidang pelayanan, dari intelijen, dan dari seksi lainnya. Jadi di mana kolaboratif ini sangat diperlukan ya, antar tim, antar pegawai, begitu sih Mas. Begitu juga dengan keuangan atau tidak? Ya, tentu saja di keuangan juga harus kolaboratif. Ya, mau bagaimanapun keuangan tidak bisa berdiri sendiri. Kita bisa melaksanakan anggaran sesuai dengan fungsi yang berlaku. Kita juga memerlukan keahlian dari imigrasian, misalkan pelayanan, karena ya tidak semua kita bisa dikerjakan sendiri. Jadi kolaborasi itu sangat penting bagi sebuah instansi ya, antara satu seksi, satu individu dan begitu. Kalau menurut Bapak Rifani seberapa penting kolaboratif itu? Sangat penting kalau di instansi, apalagi kalau di tempat kerja yang namanya kolaborasi itu sangat penting karena kalau kita kerja sendiri-sendiri itu tidak bisa tercapai dengan maksimal. Kita perlu namanya kolaborasi antar tim, antar pegawai, seperti itu Mas Abad. Oke, luar biasa. Saya suka sekali dengan kalimat yang disampaikan oleh Mas Rifani. Yang perlu digarisbawahi, tujuan kita dalam bekerja ini mungkin berbeda-beda, tetapi arahnya dan output dalam kita bekerja ini tidak lain tidak bukan adalah untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat di luar sana, untuk teman-teman di rumah, untuk netizen-netizen ya. Akhirnya tujuan kita semua yaitu memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat. Dengan tujuan itu hanya bisa kita capai kalau kita semua bekerja sama. Oke, tidak terasa obrolan kali ini sudah berada di penghujung acara dan kita sudah mau menutupi episode sore hari ini.
Hari ini kita sudah membahas tentang berakhlak, dan dari diskusi ini kita jadi semakin memahami ya bahwa berakhlak itu bukan sekedar slogan yang cuma kita baca, cuma kita lihat, cuma kita dengar, tapi kita tidak tahu apa itu berakhlak ya. Tapi ternyata berakhlak itu benar-benar menjadi pedoman kita dalam menjalankan tugas keseharian dan tentunya dalam memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Terima kasih saya ucapkan kepada Mbak Najwa, Mas Rifani, Terima kasih, Mas Asri, Mas Asari yang sudah meluangkan waktu di sore hari yang padat ini untuk menghadiri acara podcast yang singkat ini ya. Semoga tidak kapok, sehat selalu, diberikan kelancaran. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menyimak podcast sore hari ini di rumah. Terus pantau channel kami. Saya Afan, pamit undur diri. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.